Selamat datang di zona milenial. Karena kita hidup di zaman now ya bro ya. Hidup di zaman now, milenial pada tumbuh berkembang. Ada yang kaget dengan teknologi, ada yang tidak. Namun pada dasarnya netizen di Indonesia ini sangat barbar ya, bisa kita bilang seperti itu. Banget. Karena sering yang kita temui di sosial media, banyak orang yang berkomentar namun tidak merasa atau tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Jadi seperti serasa mereka menyampaikan sesuatu yang tidak seharusnya mereka sampaikan. Bagaimana menurut pandangan dari ilmu komunikasi? Oke. Dari teguh lah. Bisa efek buruk ya? Bisa juga. Efek buruk bagi kaum milenial kita. Kalau Sensor berdampak. menurut saya sejauh ini, untuknya khususnya teman-teman ya, harusnya berhati-hatilah dalam komunikasi di sosial media ya. Ucapkan tutur kata yang baik dan jangan memperkeruh suasana. Jadi untuk teman-teman tahu bahwa media sosial itu nggak sepolos itu. Media sosial itu nggak sepolos yang kita lihat seperti sekarang. Saya pernah nonton nih film. Ini film bagus banget, saya saranin. Judulnya itu Republik Twitter. Nah, pernah nonton nggak? Belum. Harus nonton aja. Harus catat dulu. Harus Republik itu. Twitter. Jadi Kita coba nanti. di film itu dijelaskan nih bahwa media sosial itu nggak sepolos itu. Nah, jadi pernah ada dalam film itu ada saat dimana pemilihan kayak pemimpin baru lah gitu kita bilang. Nah, ada seseorang tokoh yang memang hebat tapi dia nggak ingin mencalonkan diri di dalam pemilu itu. Tapi karena ada tangan-tangan jahil yang ingin bahwa orang ini tuh masuk ke dalam pemilu itu, dibuatlah di sosial media itu dibuat pamflet, semacam pamflet gitu, bahwa dia tuh ingin ikut politik, ingin ikut berpemilu. Padahal orang yang bersangkutan tuh nggak tahu sama sekali tentang hal itu. Jadi teman-teman tuh harus kontrol emosi, karena di sana ada orang-orang yang memancing emosi, ada orang-orang yang memancing untuk mengeluarkan singa yang sedang tidur. Betul juga. Iya, jadi politikus maksudnya tokoh yang tadi yang terkenal itu nggak ada niat sama sekali, dia ini singa yang tertidur. Tapi karena ada tangan-tangan jahil seperti itu, akun-akun jahil seperti itu, membuat pamflet bahwa orang ini akan ikut politik, bahwa orang ini akan ikut ke dalam pemilu. Jadi orang itu resah. Jadi ada masyarakat yang terkena hasutan tersebut, akhirnya mereka juga ikut mendukung orang itu untuk masuk ke dalam pemilu. Nah, ujung-ujungnya orang itu benar-benar masuk karena dia lihat, wah, kesempatan nih, Banyak pendukungnya. banyak pendukung, akhirnya ikut. Nah, itu saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya media sosial itu nggak sepolos itu. Ada oknum-oknum di belakang tuh, ada yang dark. Ada yang kadang support secara ikhlas, ada yang Ada memang juga yang hoax yang Iya. ya seperti itulah. Gimana sih pendapat kamu dari kamu melihat nih sosial media itu kan banyak tuh komentar-komentar yang kayak intinya tuh bahasanya tuh nggak ada yang baik lah, maksudnya tuh ada yang saling berdebat di sana, ada yang saling bahasanya juga kan bahasa yang nggak, maksudnya tuh Yang tutur kata yang tidak baik lah. Jadi saya pernah nonton videonya seseorang. Saya setuju dengan argumen orang ini ya. Dia pernah bilang bahwa orang-orang yang bermain sosial media dengan tidak baik, maksudnya dengan komen seperti itu, yang barbar lah bisa dibilang, itu seperti anak kecil, anak di bawah umur yang dikasih main pisau ataupun main api. Nah, belum kita pelan-pelan ya. Jadi saat anak kecil dikasih main pisau, dia kan nggak tahu itu bahwa itu adalah senjata tajam, itu adalah benda tajam yang akan melukai seseorang, iya kan? Nah, seperti anak kecil juga yang dikasih main HP sebelum waktunya, seperti itulah. Nah, terus orang yang tidak bijak dalam bersosial media adalah orang yang dikasih alat yang tidak seharusnya dipegang. Contoh, saya bukanlah orang sosial, tapi saya diberi alat sosial. Handphone ini kan, media sosial ini kan alat sosial. betul. Tapi dia ini bukan orang sosial, bukan tipe orang sosial. Dia ini bukan tipe orang sosial, tapi dia dikasih alat untuk bermedia sosial, tapi dia dikasih alat untuk terjun ke dunia sosial. Otomatis dia belum bisa dan dia belum handal dalam
bersosial tapi dikasih senjata sosial. Nah seperti itu, ujung-ujungnya jadinya dia akan melakukan hal yang tidak terpuji tadi, kayak komen sembarangan, komen yang tidak terpuji, bahasa yang kotor segala macam. Tapi kan ya kita realitas saja ya bro ya, kan banyak sekali generasi muda yang apalagi di komentar-komentar nyinyir lah, banyak sekali yang berkomentar tidak baik, komentar negatif, bahkan komentar yang terkesan vulgar lah. Ya, Jadi bagaimana sih kita cara menghindari, apalagi kan ya tahu sendirilah, anak-anak kecil, anak-anak SD bahkan sudah dikasih HP, sudah bermain sosial media. Bagaimana sih agar mereka terhindar dari komentar-komentar negatif itu? Saran dari kamu bro. supaya saran dari saya sih, pertama ya, jangan, khususnya orang tua ya, siapapun termasuk saya juga mungkin nanti jadi orang tua, Benar. abang-abang juga nanti jadi orang tua, Amin. Bapak. Pastinya. Iya. Jadi kita tuh tidak boleh memberikan handphone itu semaunya anak kita oleh anak kita. Amin. Jadi kita tuh harus ada batasan, seperti misal kayak pendidikan yang bagus lah, kita lihat aja negara tetangga kita, negara yang pernah menjajah kita, Jepang. Di sana anak-anak nggak dididik dengan handphone seperti di sini, tidak diberi kebebasan untuk menggunakan media sosial itu HP segala macam, tidak diberikan secara bebas, tapi ada batasannya, dan mereka itu belajar lewat situ, bukan seperti kita anak kecil sekarang umur 1-2 tahun, umur 5 tahun udah main TikTok. Betul TikTok. sekali. Saya nggak bilang bahwa TikTok itu aplikasi Salah. yang Iya. aplikasi enggak, Tapi kalau disalahgunakan, tapi kalau disalahgunakan itu bisa jadi hal yang membahayakan untuk perkembangan diri. Betul juga sih.